Bayangkan seorang TKI bernama Rudy yang hidup sederhana di Jepang, bekerja tanpa pernah mencari masalah. Namun suatu hari, ketenangannya hancur ketika ia secara tak sengaja berhadapan dengan Aika Tanabe, seorang atlet karate wanita Jepang yang terkenal angkuh dan tidak mau kalah. Di depan banyak orang, Aika dengan sombong menantangnya bertarung, bahkan mengucapkan kalimat gila. "Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan menjadi istrimu." Tidak ada yang menyangka bahwa perkataan arogan itu justru akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Saudara, Gino Motivator kali ini menghadirkan kembali kisah seorang TKI Indonesia yang bekerja di Jepang, tetapi dia diremehkan oleh salah satu karateka wanita Jepang. Tetapi hal itu, ia malah memberikan ruang dan ruang itu digunakannya. Akhirnya, sang karateka itu karena diremehkan TKI itu, ternyata TKI itu adalah jago silat. Dan dia mulai meruntuhkan perlahan-lahan hingga akhirnya jatuh cinta. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Jumpa lagi dengan Gino Motivator. Kali ini Gino Motivator menyajikan tentang kisah seorang TKI yang ternyata diam-diam dia adalah jago silat. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan dirinya bahwa dia ahli dalam silat. Pada suatu ketika, seorang karateka atau gadis karateka dan juara terus-terus di Jepang, ia meremehkan bahkan menentangnya. "Jika engkau bisa mengalahkanku, maka aku rela menjadi istrimu." Demikian papar sang gadis itu. Alkisah saudara, akhirnya mereka saling menantang dan saling menguji nyali hingga tunjukkan kanuragan masing-masing. Rudy adalah seorang pemuda Indonesia yang merantau ke Jepang dengan harapan dapat mengubah nasib keluarga di kampung halaman. Ia bekerja sebagai TKI di sebuah pabrik pengolahan makanan di Osaka. Pekerjaannya tidak mudah. Ia harus bangun sebelum matahari terbit. Menunggu kereta pertama, lalu bekerja selama berjam-jam dalam ruangan dingin dengan suara mesin yang tidak pernah berhenti. Karena Rudy dikenal ramah, sopan, dan tidak pernah membuat masalah. Di asrama tempat ia tinggal, Rudy adalah sosok yang rendah hati. Ia jarang bercerita tentang masa lalunya, termasuk tentang satu bagian penting dalam hidupnya, bahwa ia dulu pernah menjadi atlet silat di daerahnya. Ia pernah mengikuti beberapa kejuaraan, bahkan menjuarai tingkat kabupaten. Namun Rudy tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya kemampuan bela diri adalah titipan yang harus dijaga kerendahan hatinya. Alasan lain ia jarang menunjukkan kemampuannya adalah karena ia tidak ingin terlihat menonjol atau disalahpahami di negara orang. Ia tahu betul bahwa hidup sebagai TKI di Jepang tidak selalu mudah. Tantangan bahasa, budaya, dan perlakuan orang-orang terkadang membuatnya harus lebih banyak menahan diri. Rudy memilih menjadi sosok yang tenang, bekerja baik, dan menjaga nama baik Indonesia. Saudara, dari hari ke hari Rudy terus menjalani tugas-tugasnya dan kerjanya di mana dia bekerja tersebut, dan dia tidak pernah menonjolkan keahliannya ataupun menonjolkan bahwa dia memiliki kekuatan atau memiliki ilmu silat. Dia hanya diam dan terus diam. Tetapi suatu ketika ia benturan dengan beberapa orang yang dimana niatnya untuk menolong tetapi malah ditantang. Karena itu saudara, mari kita ikuti kisah ini karena makin menarik untuk kita simak. Suatu sore setelah pulang kerja, Rudy memutuskan untuk mampir ke gym seperti biasanya. Hari itu tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya, sehingga ia hanya berniat melakukan peregangan ringan. Namun begitu memasuki pintu gym, ia langsung disambut suara gaduh dari arah arena latihan karate yang berada di sisi kiri ruangan. Rudy melihat sekelompok orang berkumpul melingkar, dan di tengah lingkaran itu, ada seorang wanita berambut hitam panjang yang sedang berbicara dengan nada tinggi. Wanita itu adalah Aika Tanabe, atlet karate terkenal di kota tersebut. Tubuhnya ramping, gerakannya lincah, dan auranya menunjukkan bahwa ia sudah lama berkecimpung di dunia bela diri. Hari itu Rudy melihat Aika sedang memarahi seorang pemula yang tidak sengaja menyentuh sarung tangan latihannya. "Jangan sembarangan menyentuh barangku. Kau bahkan belum layak berdiri di sini," bentak Aika lantang. Pemuda yang dimarahinya hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Orang-orang di sekeliling hanya saling pandang. Tak ada yang berani menegur Aika meskipun merasa ia terlalu berlebihan. Rudy yang melihat kejadian itu merasa ada yang tidak benar. Ia tidak tahan melihat seseorang direndahkan seperti itu, apalagi hanya karena kesalahan kecil. Dengan langkah tenang, ia mendekat sedikit dan mencoba menengahi. Saudara, sang TKI yang terkenal lemah lembut ini dia coba mengingatkan kepada salah satu senior karate tersebut atau gadis yang terkenal sombong itu. Tetapi sang karateka gadis itu malah menantangnya. Tantangan dengan kata-kata yang mencemoohkan, bahkan melecehkan hingga meremehkannya. Akhirnya sapaannya membuat dia gerah dan akhirnya pula ia
tantangan itu diterima oleh sang TKI tersebut. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Maaf, katanya pelan namun tegas. Dia tidak sengaja. Mungkin kamu bisa lebih sabar sedikit. Suasana langsung hening. Aika berbalik. Matanya yang tajam menatap Rudy dari kepala hingga kaki. Kemudian muncullah senyum meremehkan di wajahnya. Dan kau siapa? TKI. Jangan sok mengejari orang Jepang tentang etika bela diri. Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitar menahan nafas. Bukan karena mereka mendukung perilaku Aika, tetapi karena mereka tahu sifatnya. Semakin ditegur, semakin menjadi. Rudy tetap tenang. Aku hanya minta kamu tidak mempermalukannya. Kita semua belajar di sini. Membuat masalah. Namun sikap kalemnya justru membuat Aika semakin tersulut. Wanita itu melangkah maju, mendekat hingga jaraknya hanya 1 meter dari Rudy. Aura agresifnya sangat terasa. Bagaimana kalau kita bertarung saja? Orang-orang langsung riuh. Bertarung? Dia menantang TKI itu. Gila, Aika memang sombong sekali. Rudy terdiam sejenak. Ia benar-benar tidak berniat menerima. Aku tidak mencari masalah. Namun Aika tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat dengan tatapan penuh tantangan. Atau jangan-jangan kau takut? Orang asing hanya berani bicara, tapi tidak berani bukti. Beberapa orang mulai geleng-geleng kepala. Dia memancing ribut lagi. Kasihan TKI itu, pasti dipermalukan. Rudy meskipun dipermalukan di tempat James itu, tetapi dia tetap tabah karena dia sudah terbiasa. Malum, dia dirantau orang dan dia hanya sebagai seorang tenaga kerja Indonesia yang sebatas mengingatkan, tetapi ingatannya itu ternyata menjadi bara. Bahkan Aiko menentangnya untuk bertarung, tetapi karena tawaran itu ditolak, namun dia dipaksa. Akhirnya tawaran untuk duel itu maka diterima. Akhirnya terjadilah. Rudy menarik nafas panjang. Ia tahu jika ia terus diam, Aika akan semakin mempermalukannya dan pemuda pemula tadi. Baik, katanya akhirnya. Kalau itu bisa membuatmu tenang, aku terima. Kerumunan langsung bersorak kecil. Namun sebelum suasana reda, Aika tiba-tiba mengangkat dagunya dan mengeluarkan kalimat yang membuat seluruh gym terkejut. Kalau kau menang melawanku, ia tersenyum penuh tantangan. Aku akan menjadi istrimu. Ruangan langsung gempar. Apa? Dia gila? Atau terlalu yakin menang? Aika berdiri angkuh, sementara Rudy hanya terpaku. Ia tidak tahu bahwa satu kalimat sombong itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Setelah Aika mengucapkan kata-kata yang terdengar mustahil, bahwa ia akan menjadi istri Rudy jika dirinya kalah, suasana gym berubah drastis. Salah satu pelatih gym kemudian maju untuk menengahi. Baik, kalau kalian ingin bertarung, lakukan dengan aturan. Ia mengambil pelindung kepala dan sarung tangan latihan. Aturan sederhana, siapa yang jatuh atau menyentuh lantai 3 kali, kalah. Tidak ada serangan berbahaya. Ini sparring, bukan perkelahian jalanan. Aika menyeringnya sambil mengenakan perlindungan itu. Siap, aku pastikan pertandingan tidak akan berlangsung lama. Rudy menerima perlengkapan itu dengan sopan. Ia tidak suka ribut, tapi kalau sudah terlanjur begini, ia harus melakukannya dengan cara yang benar. Saat mereka bersiap, kerumunan semakin rapat mengelilingi arena. Saudara, meski TKI itu tidak ingin melakukan salah satu kekuatan ataupun lakukan hal yang frontal, tetapi karena sudah ditantang dan sudah ditetapkan oleh salah satu pelatih di gyms itu, dan akhirnya ia terima tantangan itu. Dan tantangan itu, maka ini merupakan sparring, bukanlah pertaruhan jalanan. Sparring itu harus memiliki aturan, karena ini gyms atau tempat olahraga gyms. Karena itu saudara, mari kita tonton hingga akhir. Beberapa orang bahkan menyalakan kamera ponsel karena mereka yakin pertarungan ini akan menjadi tontonan menarik. Aika melakukan beberapa pemanasan singkat. Tendangan tinggi, putaran cepat, seolah ingin memperlihatkan kualitasnya. Rudy hanya berdiri, memutar bahunya dan mengadur napas. Ia tidak memamerkan apapun. Mulai, teriak pelatih. Aika langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Tendangan sabitnya mengarah ke kepala Rudy, membuat penonton terkejut. Gila, dia menyerang serius. Tendangan itu bisa bikin pingsan. Tetapi Rudy menghindar hanya dengan sedikit memiringkan tubuhnya. Gerakannya sangat hemat, nyaris tidak terlihat dramatis. Ia tidak menyangka orang yang ia anggap tidak berpengalaman bisa membaca serangannya. Namun bukannya membaik, ia justru semakin agresif. Jangan cuma menghindar. Lawan aku kalau berani. Tidak perlu, jawab Rudy pelan, tetap fokus. Penonton semakin berdebar. Pertarungan baru dimulai, namun tensinya langsung terasa. Semua orang menunggu bagaimana duel ini akan berakhir. Dan apakah benar janji gila Aika itu akan menjadi kenyataan jika ia kalah? Rudy tetap tenang. Ia tahu, tantangan ini bukan lagi tentang gengsi, tetapi tentang mengajarkan Aika bahwa kesombongan suatu hari pasti berbalik menghantam pemiliknya. Arena gym berubah menjadi pusat perhatian. Semua orang berdiri mengelilingi lingkaran latihan, membentuk dinding manusia yang tegang, menunggu kelanjutan duel antara Rudy dan Aika. Dua dunia yang berbeda kini saling berhadapan. Seorang TKI sederhana yang rendah hati melawan atlet karate Jepang yang penuh ego dan percaya diri berlebihan.
Pelatih yang bertugas sebagai wasit mengangkat tangan, memberi isyarat agar keduanya kembali ke posisi awal setelah serangan pertama Aika tadi berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Rudy. Aika menggigit bibir, wajahnya tampak kesal karena serangan awalnya tidak mengenai sasaran. Ia tidak terbiasa dipermalukan, apalagi oleh seseorang yang ia anggap bukan apa-apa. Kau hanya beruntung, gumamnya sambil mengambil kuda-kuda. Rudy tetap tenang. Napasnya stabil, pandangannya lurus ke depan. Namun matanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia tidak melakukan pose berlebihan, hanya berdiri dengan postur siap menghindar. Mengingatkan beberapa orang pada ahli bela diri yang sudah sangat paham bahwa pertarungan bukan soal pamer gerakan, melainkan soal efisiensi. Pelatih kembali berteriak, "Lanjut!" Aika meluncur maju seperti kilat. Kali ini, ia mengeluarkan kombinasi pukulan lurus dan tendangan rendah yang biasanya membuat lawannya kewalahan. Orang-orang di sekelilingnya langsung bersorak kagum melihat kecepatannya. Namun yang terjadi berikutnya membuat mereka terdiam lagi. Aika bergerak seperti angin. Tidak banyak langkah besar. Hanya sedikit geseran kaki dan kemiringan tubuh yang sangat presisi. Semua pukulan Aika meleset. Tendangan rendahnya pun hanya mengenai udara, karena Rudy melangkah mundur 1 inci lebih cepat dari waktu perkiraan Aika. Bagaimana bisa? Bisik salah satu murid karate. Aika mulai kehilangan kesabaran. Ia mengeluarkan teriakan khas karateka dan melayangkan tendangan putar ke arah kepala Rudy. Serangan yang jauh lebih berbahaya dan tidak biasanya ia keluarkan dalam sparring ringan. Penonton terkejut. Wah, itu terlalu keras. Dia serius. Dia tidak main-main lagi. Rudy melihat rotasi tubuh Aika dan tahu bahwa kekuatan serangan itu cukup besar untuk membuatnya pingsan jika terkena. Dengan ketenangan penuh perhitungan, ia menurunkan tubuhnya sedikit dan menghindar ke samping. Namun kali ini, ia tidak hanya menghindar. Saat kaki Aika mendarat dan sedikit kehilangan keseimbangan akibat momentum putarannya sendiri, Rudy mengulurkan tangan, menahan sedikit bagian lengan Aika, lalu memutar tubuhnya ke arah berlawanan. Gerakan itu lembut, tidak agresif, tetapi sangat efektif. Bruk! Aika terjatuh ke matras. Itu adalah jatuhan pertama. Kerumunan terkejut. Dia jatuh lagi. Sungguh, teknik apa itu? Bukan karate. Ini seperti bela diri lain. Aika mendengus marah. Pipinya sedikit memerah karena malu. Ia bangkit cepat, tanpa menunggu aba-aba pelatih, menunjukkan betapa emosinya mulai mengendalikan tubuh. Rudy mengangkat tangan, mencoba memberi tanda agar Aika menenangkan diri. Kau harus mengontrol emosi, ini hanya latihan, bukan perang. Tapi justru ucapan itu membuat Aika semakin terbakar. Berhenti sok bijak, aku belum selesai. Ia kembali menyerang, lebih agresif dari sebelumnya. Kali ini gerakannya jauh lebih kacau, tanda bahwa emosi sudah mengalahkan strategi. Tendangan dan pukulannya semakin liar. Kecepatannya tinggi, namun tidak terarah. Rudy menghindar sambil terus bergerak ringan. Ia tidak ingin memukul atau menyakiti Aika. Tetapi ketika sebuah pukulan meluncur terlalu dekat, ia memutuskan untuk menangkis. Dengan satu sapuan tangan, Rudy memindahkan arah pukulan Aika, lalu menekan bahunya sedikit ke bawah. Aika yang kehilangan keseimbangan langsung jatuh untuk kedua kalinya. "Dua!" teriak beberapa penonton. Aika terdiam, napasnya memburu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama ini, ia selalu menjadi pusat pengaguman. Ia selalu merasa tak terkalahkan. Tapi sekarang, seorang TKI yang ia hina mampu membuatnya jatuh 2 kali, tanpa usaha keras. Melihat itu, sebagian penonton mulai memandang Rudy dengan ekspresi berbeda. Kagum. Sementara Aika merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut, bercampur malu dan tercabik ego yang selama ini ia banggakan. Ini bukan lagi sekedar sparring. Ini adalah pertarungan 2 sikap hidup. Kesombongan melawan kerendahan hatian. Dan untuk pertama kalinya, kesombongan mulai retak. Napasnya mulai berat, keringat mulai menetes di pelipis. Sementara Rudy berdiri tegak dengan napas yang masih teratur. Perbedaan itu saja sudah cukup membuat banyak mata saling berpandangan. Tidak, aku tidak akan kalah darimu, geram Aika dalam hati. Egonya menjerit, menolak kenyataan bahwa dirinya sedang dalam posisi terancam kalah. Wasit memberi isyarat agar mereka kembali bersiap. Namun sebelum aba-aba dimulai, Aika tiba-tiba meluncur maju dengan kecepatan lebih tinggi dari sebelumnya. Gerakannya lebih liar, tetapi juga lebih berbahaya. Ia menggabungkan pukulan cepat, tendangan menyamping, dan serangan balik yang biasanya hanya ia gunakan dalam kejuaraan besar. Penonton tersentak. Itu teknik kompetisi. Dia benar-benar menyerang serius. Ini tidak lagi sekadar sparring, ini duel. Namun, Rudy tidak bergeming. Di balik ketenangannya, ia sedang membaca pola gerakan Aika seperti membaca buku terbuka. Ada ritme, ada celah, ada jeda. Dan semua itu terlihat jelas baginya karena latihan silat bertahun-tahun membuatnya sensitif terhadap pergerakan lawan. Aika melompat dan mengeksekusi tendangan putar belakang yang sangat cepat. Sebuah teknik tinggi yang bisa membuat lawan terpukul keras. Tetapi ketika kakinya memotong udara, Rudy sudah tidak berada di posisi itu. Ia bergerak setengah langkah ke samping seperti bayangan, sehingga tendangan itu melesat jauh. Aika mendarat dengan sedikit oleng. Ia berusaha memulihkan posisi. Namun, belum sempat berdiri benar, Rudy menahan lengannya dengan sentuhan ringan, memutar tubuhnya sedikit, lalu melepaskannya. Teknik itu sangat halus, tetapi akibatnya mematikan. Bruk, Aika kembali jatuh. Untuk yang ketiga kalinya. Namun wasit belum menghitung, karena ia jatuh setelah serangan yang masih dalam momentum yang sama.
Penonton menghela napas panjang. Bahkan orang-orang yang sebelumnya mendukung Aika sekarang mulai melihat kenyataan bahwa Rudy bukan orang sembarangan. Aika kembali bangkit. Kali ini wajahnya benar-benar berubah. Tidak lagi sombong, tidak lagi penuh kepercayaan diri palsu. Ada rasa takut di matanya, ada kebingungan, ada rasa ingin tahu yang kuat. Siapa sebenarnya lelaki ini? Rudy menatapnya dengan mata tenang. Ia tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Bela diri bukan soal memamerkan kekuatan, tapi soal mengendalikan diri. Aika merasakan kata-kata itu seperti ditampar. Sejak kecil ia diajarkan disiplin. Namun karena sering menang, sikapnya berubah menjadi penuh ego. Ia lupa inti dari bela diri itu sendiri. Namun rasa malu membuatnya tetap ingin menyerang. Diam, aku belum kalah. Ia berteriak sambil meluncur dengan pukulan keras. Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena frustasi. Kali ini Rudy tidak menghindar terlalu jauh. Ia menangkis pukulan itu dengan teknik menyerap tenaga, lalu memindahkan arah serangan Aika menggunakan putaran kecil di pergelangan tangan. Energi Aika sendiri. Aika terpental setengah langkah, lalu kehilangan keseimbangan. Rudy meraih bahunya agar ia tidak jatuh keras ke lantai. Namun sentuhan kecil itu sudah cukup membuat tubuh Aika condong ke depan. Dan bruk, ia jatuh lagi, menyentuh matras dengan kedua lututnya. Wasit langsung berseru keras. Terjatuh untuk ketiga kalinya. Poin untuk Rudy. Jim terdiam. Tidak ada yang bersorak. Semua orang masih memproses apa yang baru saja terjadi. Aika, wanita karateka sombong yang selama ini tak terkalahkan, kini sujud di lantai, terengah-engah, dan benar-benar kalah dari seseorang yang tidak pernah ia anggap sebagai lawan. Ia mengangkat wajahnya pelan, melihat Rudy. Dalam sorot mata lelaki itu tidak ada kemenangan, tidak ada rasa ingin menghina balik, tapi hanya ketenangan, penghormatan, dan sedikit rasa kasihan. Saat itulah, sesuatu di dalam hati Aika retak. Kesombongannya, keberanian yang palsu, dan harga diri yang selama ini dibuat-buat, runtuh seketika. Untuk pertama kalinya, Aika sadar bahwa ia tidak sekuat yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya juga, ia melihat bahwa pria yang ia hina jauh lebih kuat darinya. Bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental. Pertarungan belum resmi berakhir, tetapi Aika sudah merasakan sebuah kenyataan pahit. Jim mendadak hening. Hening yang begitu pekat hingga suara napas Aika yang terenggah pun terdengar jelas. Para penonton berdiri tanpa bergerak. Mereka seakan menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin. Seorang atlet karate Jepang yang selama ini begitu dihormati karena kemampuan dan ketegasannya, kini berlutut di depan seorang TKI yang tampak biasa namun ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Rudy melangkah mundur sedikit, memberi Aika ruang untuk bangkit. Tetapi Aika tidak langsung berdiri. Kedua tangannya menekan matras. Bahunya naik turun menahan emosi. Ia sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit fisik. Ia sedang menelan harga dirinya sendiri. Rudy menunduk sedikit, suaranya lembut namun tegas. Kita bisa berhenti sampai di sini. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Bela diri tidak harus berujung pada luka. Kalimat itu justru membuat Aika gemetar. Bukan karena marah, tapi karena merasa semakin kalah. Jika aku kalah, aku akan menjadi istrimu. Janji itu awalnya hanya bentuk provokasi. Cara untuk merendahkan Rudy, membuatnya gugup, membuat dirinya terlihat superior. Ia tidak pernah membayangkan skenario bahwa ia benar-benar akan kalah. Dalam pikirannya, Rudy hanyalah pekerja asing yang kebetulan bisa bertahan beberapa menit. Namun sekarang, kenyataan itu berdiri tepat. Ia kalah. Bukan hanya kalah poin. Kalah telak. Kalah secara mental. Kalah secara teknik. Kalah karena tidak mampu menembus ketenangan yang dimiliki Rudy. Aika menggigit bibirnya, menahan campuran rasa malu dan bingung. Ia mengangkat wajahnya, menatap Rudy dengan mata yang merah. Bukan karena menangis, melainkan karena menekan emosi yang terlalu kuat. Kenapa? Kenapa kamu tidak menyerang sama sekali? Kamu hanya menghindar, mengalihkan, tapi aku tidak bisa menyentuhmu. Rudy senyum kecil, tetapi tidak meremehkan. Saya tidak mau melukaimu, itu saja. Aika menunduk. Ia tidak menyangka jawaban itu. Kenapa? Kau tidak membenciku, padahal aku menghina kamu. Tidak ada alasan untuk membenci. Jawab Rudy sederhana. Jawaban itu menusuk Aika lebih dalam daripada pukulan manapun. Seumur hidup, ia selalu percaya kekuatan harus dibalas kekuatan. Bahwa kehormatan dijaga dengan kemenangan. Bahwa menjadi lemah adalah dosa besar. Tapi pria di depannya mematahkan semua itu tanpa sekalipun memukul. Penonton mulai berbisik-bisik pelan. Ada yang merasa kasihan pada Aika, ada yang memuji Rudy. Ada yang hanya bisa menggeleng-geleng tidak percaya. Wasit akhirnya melangkah maju, mengumumkan kemenangan dengan suara lantang. Pemenang duel ini, Rudy. Beberapa orang memberikan tepuk tangan pelan, tetapi tidak ada yang berani bersorak keras. Suasananya terlalu emosional, terlalu tegang, terlalu intim. Aika mengangkat tubuhnya perlahan, berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian.
Kemudian dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, ia berkata, "Aku kalah, dan aku tidak akan lari dari janji yang aku ucapkan." Semua orang langsung terdiam. Beberapa mata membelalak. Aika melanjutkan, "Jika kamu mau, aku akan menepati janji itu." Rudy terkejut. Ia mengangkat tangan dengan cepat. "Jangan begitu. Kamu mengatakannya waktu marah. Saya tidak ingin kamu merasa dipaksa menepati sesuatu yang tidak kamu niatkan." Aika menatapnya dalam-dalam. Wajahnya serius, tidak main-main. "Ini bukan soal dipaksa. Ini soal harga diri. Aku sudah mempermalukan diriku sendiri dengan kesombonganku. Jika aku tidak menepati kata-kataku, maka aku tidak pantas menyebut diriku seorang karateka." Rudy menghela napas panjang. Ia tidak ingin mengambil keuntungan dari situasi yang jelas tidak seimbang secara emosional. Ia menghormati Aika meskipun mereka baru saling mengenal. "Kau pantas dihormati." Rudy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Saya hanya ingin semuanya baik-baik saja. Kamu tadi terlalu menekan diri." Aika justru tersenyum tipis. Senyum yang tidak sombong, tetapi tulus. Sesuatu yang mungkin jarang ia tunjukkan selama ini. "Hari ini aku belajar sesuatu," ucapnya. "Kekuatan terbesar bukan pada pukulan, tetapi pada hati yang tenang." Ucapan itu membuat beberapa penonton mengangguk pelan. Rudy tersenyum kecil, lega bahwa suasana sudah lebih damai. Setelah duel selesai dan tempat latihan mulai sepi, Aika menghampiri Rudy yang sedang membereskan barang-barangnya. Ia tidak lagi memakai raut wajah kompetitif. Ia terlihat seperti seseorang yang ingin memperbaiki kesalahan besar. Aika mengangguk-angguk berkali-kali, seolah memahami hal itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Matahari turun perlahan meninggalkan langit berwarna jingga. Ketika hari mulai gelap, Aika berdiri dan berkata dengan suara pelan, "Rudy, tentang janjiku, aku masih memegangnya, tapi bukan karena rasa malu lagi, melainkan karena aku melihat siapa dirimu sebenarnya." Rudy terkejut. "Saya tidak ingin kamu merasa harus." Aika tersenyum lembut. "Tidak, tapi aku ingin perjalanan ini kita jalani perlahan. Bukan mah. Ia bukan tipe yang cepat menerima sesuatu sebesar itu, namun ia melihat kejujuran dalam mata Aika, dan ia berkata pelan, "Kita jalani perlahan seperti yang kamu bilang." Aika tersenyum, senyum paling manis sejak mereka bertemu. Hari itu, duel yang penuh emosi berubah menjadi awal hubungan yang tak terduga. Mereka pulang menuju arah berbeda, namun dengan perasaan yang sama. Demikianlah kisah TKI pesilat dan karateka Jepang ini yang akhirnya mereka saling mencintai, dan cinta itu ternyata tak mengenal bangsa, apalagi mereka saling mengenal dalam dunia bela diri. Dan inilah salah satu jalan untuk menemukan keduanya, dan perjodohan itulah yang menjadi akhir dari kisah ini. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir.